Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Serdang Bedagai, sebuah daerah berstatus pemekaran, yang diresmikan pada tanggal 7 Januari tahun 2004 ini, terus menggeliat menyamai daerah lainnya di Sumatera Utara. Dengan luas wilayah 1900,22 km persegi, atau 5 kali lebih luas dari DKI Jakarta, dan dihuni 654.340 jiwa penduduk. Secara khusus, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah melakukan berbagai kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik, di antaranya, program 5 titik simpul pelayanan percetakan KTP, yang ada di Kecamatan Serbajadi, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Dolok Merawan dan Tebing Syah Bandar. Serdang Bedagai juga dikenal sebagai lumbung pangan Sumatera Utara. Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat, memiliki luas lahan sawah sekitar 40.598 hektar, dengan luas tanam mencapai 70.000 hingga 75.000 hektar per tahun. Produktivitas rata-rata 5,2 ton per hektar, sehingga Serdang Bedagai memberikan kontribusi ketersediaan pangan di Sumatera Utara, dengan swasembada beras, rata-rata 125.000 hingga 135.000 ton per tahun. Karenanya, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai memfokuskan pembangunan pada sektor lahan pertanian. Potensi peternakan juga terus dikembangkan, seperti ternak sapi perah dan sapi potong. Tentu saja, peluang ini didukung oleh lahan budidaya pakan dan padang gembalaan yang cukup luas. Terdapat juga potensi pengembangan ternak unggas, seperti ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan ayam buras, serta ternak lainnya. Kawasan Pantai Cermin, sejak lama dikenal sebagai sentral ternak ayam petelur, bahkan produksinya tak saja hanya memenuhi kebutuhan lokal, tapi sudah merambah ke kota Medan hingga ke Riau. Untuk sektor perikanan dan kelautan, Kabupaten Serdang Bedagai memiliki wilayah pesisir dengan garis pantai 55 km. Potensi perikanan laut cukup menjanjikan, mengingat jumlah produksi masih lebih kecil dari batas maksimal yang bisa ditangkap, dan masih dapat dikembangkan, seperti potensi perikanan air payau, air tawar dan lainnya. Produksi ikan di daerah ini, bahkan sudah pula diolah dalam bentuk filet, dengan total produksi 25.000 ton per tahun. Produk ini diekspor ke beberapa negara di Eropa, Amerika dan kawasan lainnya di Asia, seperti Jepang dan Singapura. Usaha perkebunan di Kabupaten Serdang Bedagai dikelola oleh negara, swasta, dan masyarakat. Perusahaan perkebunan negara PTPN 2, 3, dan 4 mengelola perkebunan kelapa sawit, karet, dan kakao. Dari total luas perkebunan sekitar 52.745 hektar, perkebunan negara menguasai hampir 35%, yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit, karet, dan kakao. Produksi kelapa sawit yang melimpah, mendukung tumbuhnya beberapa industri pengelola sipil. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya bagi Dinas Kesehatan. Berbagai program strategis telah diimplementasikan demi menghindarkan masyarakat dari risiko kesehatan yang diakibatkan virus asal Wuhan. Proses percepatan penanganan pandemi menyasar aspek kesiapsediaan daerah untuk menangani setiap kasus yang muncul, baik dari segi personil maupun fasilitas kesehatan yang memadai.
Selain itu, vaksinasi yang merupakan program nasional, juga intensif dilaksanakan, dan menargetkan kelompok masyarakat rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan pelajar. Kawasan wisata ditata apik, dan dijaga kebersihannya, untuk memancing animo para pelancong dari berbagai daerah di sekitarnya. Bahkan setelah Pantai Cermin memiliki kawasan wisata bertaraf internasional yang diburu pelancong, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai kini gencar melakukan hal serupa pada Pulau Berhala. Pulau Berhala di Kecamatan Tanjung Beringin adalah pulau yang tak terbantahkan lagi eksotismenya. Selain pesona alam yang masih asri, pulau terluar Indonesia di Selat Malaka seluas 2,5 km persegi ini kaya akan keanekaragaman hayati. Di arung jeram di Sungai Bahbolon Kecamatan Sipispis, banyak ditemui titik jeram yang cukup menantang, sekaligus menawarkan panorama alam yang elok sepanjang rute anak sungai yang dilalui. Di Perbaungan, tepatnya di Kota Galuh, masih berdiri Masjid Raya Sulaimania, sebuah masjid yang didirikan oleh Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah pada tahun 1894. Masjid ini didirikan seiring dengan dipindahkannya ibu kota Kesultanan Serdang dari Rantau Panjang ke Istana Kota Galuh Perbaungan. Dulunya di Kota Galuh inilah berdiri Istana Kesultanan Serdang. Kini, replika istana tersebut telah dibangun pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai di pinggir Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Pegajahan. Komunitas etnis Bali, yang ada di Desa Pegajahan Kecamatan Perbaungan, memiliki sebuah pura penataran Dharma Raksaka. Dan di sini, selain jadi tempat beribadah bagi umat Hindu Bali pada waktu purnama dan tilem atau bulan gelap, juga menjadi kawasan wisata budaya bagi pelancong. Persis berada di perlintasan Jalan Lintas Sumatera, berjajar puluhan kios yang tertata rapi, menjajakan produk usaha kecil, baik kerajinan maupun makanan. Tempat ini dikenal dengan sebutan Pasar Bengkel. Dari sinilah dodol pasar bengkel, cakar ayam, serta panganan lainnya dikelola. Oleh-oleh ini cukup dikenal di kalangan turis dari daerah lain maupun mancanegara. Di sini pula, lokasi yang menjadi sentral pengusaha kecil menengah, membangun usaha yang lebih baik, dengan mendapatkan perhatian serta binaan khusus dari pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Sejak awal, pendidikan jadi prioritas kabupaten, mulai dari pendidikan usia dini hingga jenjang lanjutan. Selain membangun sekolah-sekolah baru, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai juga mendorong sekolah yang ada untuk mandiri, sesuai dengan potensi masing-masing. Salah satunya adalah SMA Negeri 1 Pegajahan, yang telah beberapa kali dianugerahi sebagai sekolah adiwiyata oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Di masa kepemimpinan yang tergolong singkat, pasangan dambaan sudah mewujudkan komitmen dan hasil kerja yang signifikan. Keduanya melakukan serangkaian perubahan dan gebrakan dalam proses pelayanan masyarakat untuk memenuhi realisasi program yang sebelumnya diusung. Di tengah berbagai tantangan besar yang dihadapi keduanya, optimisme tetap terjaga demi mewujudkan Serdang Bedagai yang maju terus. Saya Bupati Serdang Bedagai, Haji Dharma Wijaya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Serdang Bedagai yang sudah memberikan amanah kepada saya bersama Wakil Bupati Serdang Bedagai, yaitu Bapak Haji Umar Yusri Tambunan, untuk memimpin Serdang Bedagai ini. Doakan kami untuk bisa mewujudkan impian kita bersama demi pembangunan Serdang Bedagai yang maju terus, mandiri, sejahtera, dan religius.